Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya hadirkan seorang tokoh atau public figure. Beliau adalah akademisi dan seorang rektor dari Perguruan Tinggi Agama Islam di Ponorogo. Kita sapa dulu, beliau sudah hadir di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor, Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Profesor Budiono. Wah, luar biasa ini, selamat Profesor muda, semoga menular saya. Amin. Bagaimana kabarnya Bu Rektor? Alhamdulillah sehat. Baik, Penuh semangat. pada kesempatan kali ini momen yang sangat tepat, yaitu memperingati Hari Kartini. Saya hadirkan sosok generasi penerus Kartini, salah satunya adalah Ibu Rektor, Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah, Magister Agama dari IAIN Ponorogo. Dan mari kita bincang-bincang sebentar untuk berdiskusi dan berbagi tentang prestasi yang telah diraih sebagai seorang rektor. Sudah memiliki sebuah gagasan dan imajinasi untuk mengembangkan sebuah perguruan tinggi di IAIN Ponorogo. Nah, apa sebenarnya visi dan program unggulan yang Ibu akan bawa untuk membuat IAIN Ponorogo itu menjadi perguruan tinggi yang berkelas gitu? Ya, terima kasih Prof. Budiono atas kesempatannya untuk mengajak berbincang di spesial momen Hari Kartini ini. Betul. Untuk menjadi rektor ini sebenarnya cita-cita yang mungkin terlalu cepat, tapi memang pasti direncanakan karena prosesnya panjang ya, karena mulai dari pertengahan tahun kemarin 2020 itu sudah mulai proses ini. Dulu sebelum menjadi rektor, saya menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana kebetulan kepala PSGA-nya tidak ada yang apply begitu. Maka kemudian saya double job, selain menjadi ketua LPPM juga menjadi kepala PSGA. Nah, jauh sebelumnya saya juga memang aktif di gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga memang hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, kesetaraan gender, perlindungan anak itu menjadi konsentrasi saya gitu. Nah, akhir-akhir ini memang secara tersembunyi ya, secara tersembunyi karena memang biasanya hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual itu kan tidak muncul di permukaan gitu. Nah, maka kemudian ada beberapa masukan, ada beberapa ide kemudian yang muncul di kalangan teman-teman kepala PSGA untuk bagaimana agar kampus itu bersih dari kekerasan seksual gitu. Dan memang kasus ini di tahun 2019, 2020 kan sangat marak sekali sehingga kemudian Kementerian Agama pun juga konsen ke sana. Bagaimana kemudian membuat panduan SOP untuk bagaimana pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual tersebut. Ya, itu menjadi salah satu cita-cita saya untuk mewujudkan perguruan tinggi yang terbebas atau terlepas atau sama sekali tidak ada kekerasan seksual di dalamnya. Kemudian juga dari Kementerian Agama dalam hal ini Gus Menteri sendiri menyampaikan bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam adalah salah satu kunci atau salah satu penjaga gawang bagaimana agar Indonesia ini benar-benar menjadi sebuah negara yang Islamnya moderat. Maka kemudian salah satu untuk mewujudkan itu kita harus membentuk atau membuat bagaimana agar kampus ini berisi dengan atau berdasarkan moderasi beragama. Nah, jadi itu juga. Kemudian satu lagi hal yang ingin saya capai atau saya terapkan di perguruan tinggi ini adalah khususnya di IAIN Ponorogo adalah bagaimana agar menjadi kampus yang inklusif. Ya, inklusif tidak hanya gender saja, tapi juga inklusif sosial begitu. Karena kita ini manusia diciptakan oleh Allah ini
ada yang mohon maaf normal gitu ya, kemudian ada yang berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman mahasiswa yang adik-adik yang berkebutuhan khusus ini sangat membutuhkan pelayanan dalam pembelajarannya, tidak hanya saja di tingkat dasar sampai menengah, tapi juga mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dalam perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu maka salah satu cita-cita saya adalah bagaimana agar kampus Yayan Ponorogo ini menjadi kampus yang inklusif, yang bisa juga dinikmati oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi ada 3 hal cita-cita saya. Yang pertama menjadi kampus yang responsif gender, kemudian yang kedua menjadi kampus yang moderat gitu ya, menerapkan beragama, kemudian yang ketiga adalah kampus yang inklusif begitu. Ya, baik. Luar biasa sekali tentunya dan mulia sekali apa yang ingin dicapai dan semoga nanti bisa tercapai ya Bu Rektor. Karena Amin, amin. dengan dukungan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal. Dan untuk selanjutnya bahwa saya perlu garis bawahi tadi ada 3 hal yang penting yang ingin dijadikan sebuah program unggulan, tentunya dengan satu adalah responsif kampus dengan responsif gender, kemudian kampus yang moderat ya, Islam moderat. Kemudian yang ketiga adalah kampus yang inklusif yang bisa mengakses berbagai pihak, terutama bagi masyarakat yang ingin belajar di sana dengan keterbatasan apa yang dimiliki dalam fisiknya. Nah, untuk selanjutnya Bu, ini Bu Rektor. Bu Rektor kan seorang wanita, kemudian tentunya punya suami dan anak dan punya kesibukan di sosial. Nah, bagaimana cara membagi waktu dengan menjadi seorang rektor, akademisi, kemudian hal-hal lain yang banyak sekali tentunya padat. Iya, jadi memang kehidupan yang saya jalani ini memang seperti karena sudah terbiasa dan tertata dengan sesuai dengan ritme kehidupan saya begitu. Maka kemudian saya memang harus pinter-pinter kemudian bagaimana agar ritme itu tetap berjalan tanpa kemudian ada yang terbengkalai atau ada yang dikorbankan gitu. Contoh dari awal itu sudah bagaimana agar waktu yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Awal pernikahan itu juga pada saat bertemu dengan calon gitu ya, itu juga sudah mulai kan tahu ya otomatis ada bagaimana sih komitmen ya Bu Rektor ya. Ada komitmen ya, ada perjanjian. Nah, sebenarnya nggak perjanjian lah, komitmen. hanya apa ya, tahu sama tahu gitu akhirnya bahwa saya memang model orangnya seperti ini, kemudian saya sampaikan kepada calon suami saya, kemudian dia bisa menerima, bahkan beberapa hal yang saya lakukan termasuk mencalonkan menjadi rektor ini termasuk dukungan dari suami penuh karena pada saat itu saya sampaikan bahwa bagaimana ini ada pengumuman calon rektor dan kebetulan saya sudah bisa memenuhi persyaratan itu. Kalau jenengan setuju maka saya daftar, kalau enggak ya saya enggak daftar, saya bilang gitu. Nah kemudian justru suami saya bilang ya monggo silahkan, bagus ini untuk mengembangkan karir, kemudian mengabdi kepada negara melalui cara menjadi pimpinan itu. Malah didukung begitu. Kemudian anak saya juga kebetulan usia 8 tahun, kurang sedikit ya, nanti masih bulan Juni itu 8 tahun. Tapi alhamdulillah juga sudah bisa diajak komunikasi dengan baik dan mendukung dan tahu bahwa ketika bundanya jadi rektor itu kemudian ada kesibukan-kesibukan yang tidak seperti biasanya, itu juga sudah paham. Jadi memang harus kita pahamkan itu. Nah, untuk membagi waktu ya sebenarnya biasa saja sih, tapi memang saya termasuk perempuan yang tidak begitu hobi di dapur begitu ya. Itu juga karena dulu orang tua saya tidak atau ya sebenarnya mengajari tapi tidak lebih mengarah kepada bagaimana perempuan itu di dapur begitu. Intinya belajar gitu ya. Ya, belajar jadi sebagai seorang pelajar. Betul. Jadi kayak saya mau membantu di dapur itu ibu bilang, "Wes kono sinau wae," gitu. Selalu begitu. Jadi maka kemudian kebiasaan itu untuk di dapur memang dari kecil itu saya jarang sekali mendapatkan itu begitu karena ibu masih muda ya, saya anak pertama sehingga semua beres di tangan ibu gitu. Jadi tidak saya itu hanya sekedar bantu sekedarnya aja gitu. Nah, untuk saat ini saya melibatkan kebetulan ada mahasiswa
mahasiswi maksud saya yang menjadi anak asuh saya. Nah, itu yang kemudian membantu saya untuk menyelesaikan urusan dapur dan rumah, kebersihan rumah dan sebagainya. Jadi saya sangat terbantu oleh Ya. keadaan mereka. Jadi kita kalau dalam ilmunya Prof. Budiono ini simbiosis mutualisme begitu ya. Ya. Betul, betul. Kayak Baik, itu gitu. mulia sekali dengan apa namanya di keluarga, tentunya bisa berpengaruh juga di kampus, dan alhamdulillah dengan berkat dukungan keluarga, suami dan anak, Ibu menjadi seorang rektor ya di usia yang muda, itu luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya Ibu, ini kan era pandemi COVID-19 tentunya Yeah. mengubah berbagai apa namanya ya, pola pembelajaran, kehidupan kampus, kehidupan keluarga. Nah, tentunya yang di kampus yang ingin saya tanyakan, Ya, bagaimana strategi Ibu selaku rektor untuk mencari sebuah solusi atau agar kehidupan kampus ini tetap seperti sebelum pandemi? ya. Sebagaimana yang sudah menjadi aturan bersama ya oleh pemerintah ditetapkan bahwa memang untuk pembelajaran itu masih daring begitu ya. Oleh karena itu maka murni sekarang ini masih juga daring. Ada beberapa sih yang kemudian luring sifatnya, tapi harus selalu mengenakan atau menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap pakai masker, sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, tidak berkerumun, dan diusahakan untuk tidak keluar rumah apabila kecuali hal-hal yang sangat penting. Contoh yang luring itu saat ini untuk mahasiswa pasca sarjana kebanyakan karena mahasiswanya sedikit begitu. Ya, betul. Kemudian terutama sekarang ini mereka sedang ujian tesis ya. Kalau untuk adik-adik mahasiswa S1 itu ujian skripsinya Iya, masih menggunakan luring. sore. Menggunakan daring, Daring, mohon maaf daring, karena daring. jumlahnya lebih banyak, daring jumlahnya lebih banyak, dan kasihan kalau mereka berada di luar kota karena memang sudah sejak lama ya mereka berada di rumah masing-masing, sehingga kita menerapkan kebijakan untuk yang daring. Tapi kalau yang mahasiswa pasca karena kebanyakan itu lokasinya ada di sekitar kampus saja sehingga bisa luring begitu untuk ujian-ujiannya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari rapat, kantor dan sebagainya, teman-teman yang memang diberi tugas tambahan, teman-teman dosen maksud saya, yang diberi tugas tambahan untuk ke kantor, ya kita minta untuk datang, itu pun kalau apabila sangat diperlukan, misalnya ada rapat yang mendadak atau koordinasi yang lainnya. Tapi untuk teman-teman dosen yang lainnya, kita tetap menerapkan absen yang online itu. Kalau di kita namanya sipadu ya absennya. Nah, mereka tetap berada di rumah masing-masing, melakukan koordinasi dengan mahasiswa, pembelajarannya juga menggunakan daring. Kalau kita utamanya di Yayan Ponorogo ini menggunakan e-learningnya kampus, boleh itu yang utama, kemudian juga boleh menggunakan Google Meet atau Zoom atau Google Classroom dan sebagainya. Itu seperti itu sementara ini. Iya, baik. Terima kasih. Saya yakin dengan adanya doa orang banyak nanti ini sebentar lagi pandemi akan selesai dan kita kembali Ya, lagi ya, seperti suasana sebelumnya. Nah, ya. sekarang tiba saatnya untuk berbagi kepada wanita-wanita Indonesia penerus generasi Kartini yang era milenial. Nah, apa sebenarnya tips Ibu sebagai rektor ya, menjadi seorang rektor dari mulai apa namanya ya, perjuangannya. Ya, perjuangannya Oh saya ya. tahu dari BSGA, LP2M gitu ya, Oke. kemudian reviewer gitu. Nah, minta tolong untuk disampaikan kepada generasi-generasi setelah Ibu bagaimana tips untuk kiat menjadi seorang wanita yang menjadi rektor nomor 1 di perguruan tinggi keagamaan. Ya, sebenarnya kalau kiat khusus saya tidak punya, tapi bahwa komitmen terhadap diri sendiri itu penting. Jadi kalau kita sudah menentukan sesuatu, kita punya planning gitu ya, kita punya rencana, maka bagaimana untuk mewujudkan rencana itu, saya kira itu yang perlu dimantapkan, perlu dipenuhi. Istilahnya janji pada diri sendiri untuk bisa begitu ya, untuk bisa melakukan itu semua. Tidak harus dengan jadwal yang ketat, tapi yang jelas bagaimana agar kita bisa meraih mimpi itu saya kira penting untuk diterapkan. Konsisten terhadap apa yang sudah menjadi komitmen kita terhadap diri kita sendiri, terutama
untuk bagaimana agar itu bisa terwujud. Kalau kita sudah punya pasangan, punya anak, kemudian juga kalau toh misalnya belum, tapi kita punya keluarga, bagaimana kemudian planning kita tadi dikomunikasikan dengan keluarga sehingga pada saat mengerjakan planning tersebut kita bisa disupport atau juga tidak mengganggu jadwal yang lainnya. Saya kira itu. Jadi hal-hal yang baik, misalnya rutin, kalau membaca misalnya ada waktu selalu disempatkan membaca setengah jam sampai 1 jam misalnya, kemudian kesempatan untuk menulis apa yang telah dibaca kemudian ditulis 1 jam sampai dengan 2 jam setiap hari. Saya kira itu juga merupakan salah satu solusi yang tepat bagaimana agar kemudian cita-cita yang setelah kita rencanakan itu menjadi berhasil. Namun jangan lupa selain berdoa tentunya itu nomor satu ya. Kalau berdoa tidak usah diajarin. Iya. Kita selalu berbagi. Berbagi itu dalam artian sering menolong gitu ya. Karena dengan menolong itu kalau menurut saya imbalan dari menolong itu tidak kita harapkan, tapi kita sebenarnya berniat bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain itu pastinya suatu saat orang pun akan melakukannya kepada kita. Meskipun kita tidak mengharapkan yang bentuknya berupa uang atau harta atau apalah itu ya. Tapi dengan berbagi secara ikhlas, sukarela, dengan senang hati, saya kira aura dari apa yang kita keluarkan itu nantinya akan kembali pada diri kita di suatu saat, entah kapan gitu. Kalau toh misalnya tidak pada kita secara langsung, mungkin kepada keluarga kita. Iya, Nah, itu betul. yang selalu saya lakukan selama ini. Gitu. Luar biasa. Ini menjadi tips untuk para wanita Indonesia sehingga nanti bisa diimplementasikan ya. Dan yang terakhir Ibu Rektor, jadi kemarin kita sedang memperingati Hari Kartini yang setiap tahunnya diperingati dan saat ini masa pandemi COVID. Kira-kira yang unik apa dalam pemeringatan Hari Kartini, memperingati Hari Kartini saat ini? Hari Kartini ini meskipun tidak dilaksanakan sebagaimana biasa ya, kalau dulu ketika belum pandemi kan secara visual begitu mereka berdandan ala Kartini menggunakan kebaya, kemudian menggunakan jarit gitu ya. Meskipun saat ini tidak ada, tapi ternyata di media sosial itu banyak sekali bermunculan gambar-gambar, ucapan, flyer, bagaimana semangat Kartini itu diupayakan untuk bisa menular kepada semua perempuan Indonesia dengan dukungan para laki-laki yang hebat juga tentunya. Betul, Jadi tentunya. malah lebih rame gitu Iya. karena lewat media sosial itu luar biasa gitu. Memang sekarang ini ya uniknya adanya COVID-19 ini kita menjadi melek internet gitu ya. Yeah. Kemudian sosial jadi rame, tapi pesan saya jangan sampai kemudian bermedsos dengan cara menyebarkan hoax atau ujaran kebencian lainnya. Tuh. Baik Bu Rektor, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses dalam memimpin IAIN Ponorogo menjadi perguruan tinggi yang berkelas. Dan dari pembicaraan pada kesempatan kali ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa seorang wanita yang dapat berprestasi ala Bu Rektor Evi gitu ya. Jadi yang pertama itu harus komitmen diri, ada komitmen ya, komitmen dengan keluarga, komitmen diri, kemudian saya kerja keras. Kalau saya lihat kerja keras tetap ada. Kerja keras, semangat, kemudian keikhlasan, kemudian ada visi yang jelas, kemudian dukungan keluarga tadi, kemudian doa, dan kemudian bersedekah. Nah, itu pesan dari Bu Rektor kepada wanita-wanita Indonesia supaya nanti bisa jadi wanita yang hebat tentunya dengan dukungan keluarga, tentunya dengan dukungan sekeliling kita. Dan tadi berpesan Bu Rektor bahwa untuk bermedsos karena saat ini memang banyak sekali ya perkembangan teknologi macam-macam media sosial, harus bijaksana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan anak-anak kita terutama pada generasi milenial itu sangat rentan sekali karena dunia di genggaman mereka. Kadang kita tidak tahu apa yang terjadi ya di kamar misalkan dengan HP-nya, walaupun dengan tidak orang lain tapi dengan HP-nya. Maka Bu Rektor tadi berpesan bahwa harus bijaksana mendampingi putra-putrinya dan harus bijaksana juga dengan waktu dan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga karena keluarga itu aset negara dan nanti menjadi generasi yang akan memimpin di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih Bu Rektor. Sama-sama. Salam sukses selalu.
Semoga Amin, nanti kita amin. bisa berdiskusi lagi dengan tema yang berbeda. Dan Siap. kepada pemirsa jika ingin berkenalan dengan Bu Rektor ya untuk berbagi bisa langsung ke IAIN Ponorogo begitu ya. Siap, Ya atau di websitenya itu ya. Terima kasih Bu siap. Rektor. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.